Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara, di pagi hari ini? Senang sekali saya hadir kembali menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif di pagi hari ini. Tentunya Anda telah siap untuk berakhir pekan, yang pastinya mudah-mudahan suasana akhir pekan Anda bisa menyenangkan bersama dengan siapapun, keluarga, orang terkasih, teman, dan kerabat. Mudah-mudahan sukses deh untuk kamu semuanya ya. Kali ini kita akan bersantai-santai ria. Satu mingguan mungkin kita sudah disuguhkan dengan pekerjaan yang cukup serius. Bagaimana kalau kita tutup di hari Jumat ini dengan menyanyi-nyanyi ini ya. Kami hadirkan seorang penyanyi solois yang berasal dari asalnya si Endrekang, tapi kini mulai merambah ke Makassar karena di sana dia sudah mulai terkenal dan akan masuk dalam dapur rekaman ya. Langsung saja kita lihat dulu bagaimana sedikit suara dari penyanyi ini. Penyanyi berasal dari Endrekang, lagu-lagunya booming mulai dari Endrekang, terus beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan kini mulai mencoba peruntungan untuk masuk dapur rekaman yang ada di Makassar. Kita sambut, ini dia Etsa. Halo Etsa, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Salam dulu, salam. Budayakan salam begitu sekarang ya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan tiba di Makassar? Sudah cukup lama? Sudah cukup sekitar hampir sebulan. Sebulan ya? Iya. Oh, sebulan sampai sekarang belum balik-balik karena urusan belum selesai. Belum selesai. Urusan utamanya apa? Urusan utamanya ke sini saya ada pengerjaan mini album, dan ada beberapa job manggung juga di sini. Oke. Sudah dapat job manggung di Makassar. Wow, oke. Ini dia ada Etsa yang kemudian nanti kita akan tanya-tanyai. Sebenarnya Etsa ini sejak kapan memulai karir sebagai seorang penyanyi? Etsa sendiri terbentuk pada tanggal 5 Oktober. Kebetulan kita juga rilis di sana di 5 Oktober di single pertama. Dan itulah kita Tahun berapa? Tahun kemarin. 2019? Iya. Wow, baru muncul kemudian mulai booming begitu ya. Alhamdulillah. Tadi kamu katakan Etsa ini muncul. Nah, kamu kan seorang penyanyi solo. Kamu katakan Etsa ini dibentuk pada maksudnya gimana? Ini proyek tim kah atau bagaimana? Ini sebenarnya Etsa itu saya sendiri, dan X Project itu orang-orang di belakang saya. Oke. Jadi tetap di balik Additional player ya. Additional player, ada kru juga, sudah termasuk X Project juga. Oke, kamu mendirikan dan dikelola secara profesional langsung begitu ya. Jadi langsung. Ada kamu, kemudian tim kamu di belakang. Iya, betul sekali. Kalau Etsa ini nama pribadi kamu, nama lengkapnya siapa? Etsa itu diambil dari nama singkatan saya, yaitu
E-nya itu Edwin, Mm-mm. T-nya itu Tri, Hmm? SA-nya itu Saputra. Jadi nama saya itu Edwin Tri Saputra, disingkat ETSA. Edwin Tri Saputra. Iya, betul Edwin sekali. Tri, berarti anak pertama ya? Anak ketiga, Kak. Anak ketiga. Yalah, Tri kan anak ketiga ya. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Kamu memulai di tahun 2019 dan kamu kelola secara profesional. Artinya tadi kamu katakan mulai dibentuk, mulai didirikan. Tapi kesukaan, kecintaan kamu kepada dunia tarik suara itu sejak kapan? Dari SD ke SMP atau apa? Dari mungkin sejak lahir deh, Kak. Oh, sejak lahir langsung nyanyi gitu? Iya, soalnya bapak, Oh. kakak pertama, kakak kedua, saya, adik itu seorang penyanyi semua. Jadi ayah juga seorang penyanyi? Iya, seorang penyanyi. Penyanyi daerah di Nrekang gitu? Iya, penyanyi daerah dia. Oke, terus? Terus kakak yang pertama itu penyanyi pop, sering ikut-ikut lomba. Mm-mm. Terus yang kedua itu penyanyi dangdut. Mm-mm. Yang adik yang keempat itu setelah saya itu dia penyanyi vokal grup. Wow, jadi darah orang tua mengalir kepada Iya, anak-anaknya, betul ya. Darah sekali. seni orang tua itu ternyata kemudian muncul di anak-anaknya. Semuanya bernyanyi, saudara-saudaranya, 4 orang. 4 orang bernyanyi semua. Bernyanyi semua. Iya, sama sepupu-sepupu. Oke. Itu dari nenek. Oh, dari nenek juga udah mulai nyanyi. Dari nenek, dari Oke. nenek itu udah darahnya mungkin ya, Kak. Oh, iya, jadi orang tua bersama saudara-saudaranya juga penyanyi juga. Iya, betul sekali. Oh, luar biasa ya, melestarikan budaya, melestarikan darah dari nenek moyang begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, dari 4 bersaudara semuanya penyanyi begitu Iya, ya. penyanyi. Dari saudara-saudara kamu ini, artinya saya ingin menanyakan apa ya? Pencapaian yang paling tinggi siapa? Maksudnya yang paling terkenal, yang paling booming, kamu kah atau saudara kamu yang lain? Menurut saya sih saya. Menurut kamu, oke. Saya. Jadi kamu baru memulai langsung kemudian booming begitu ya? Iya, Oke, betul. kalau gitu Alhamdulillah. pantaslah kami undang di Kompas TV Makassar ya. Siap. Oke, kamu memilih mulai terjun di dunia profesional untuk dikelola secara bagus begitu di tahun 2019. Iya, Tapi betul. sebelumnya sudah banyak bernyanyi begitu ya. Kamu sebenarnya lebih mengarah ke genre apa? Kalau saya mengarah ke genre folk. Folk. Iya. Salah satu genre yang terbilang baru sih di dunia musik. Mungkin kalau orang-orang tua sekarang itu udah Tidak terlalu mengenal? iya tidak terlalu mengenal. Genre folk. Mungkin idolanya anak-anak seusia kamu yang lebih akrab disapa anak milenial ya? Iya, betul Oke, sekali. jadi kamu mengikuti perkembangan zaman ya? Oke, jadi kamu memilih genre musik folk. Nanti kita akan lihat bagaimana lagunya. Sejauh ini kamu sudah menciptakan berapa lagu? Kalau lagu ada 15, Mm-mm. cuman materinya kita keluarin sedikit-sedikit. Oke, nggak boleh bersamaan semua ya. Sekarang penyanyi itu beda dengan zaman-zaman di tahun 2000-an, 90-an, di mana setiap mulai mengeluarkan album itu terdapat 12 lagu. Iya. Sekarang itu orang berpikir kalau langsung mengeluarkan 12 lagu. lebih baik merilis satu lagu Satu single. lagu, ya, bulan depan satu lagi, pas akhir tahun kita Jadi rangkum album. jadi Oke, ini dia salah satu perubahan yang terjadi di saat ini begitu ya. Oke, jadi sudah ada 15 lagu. Keseluruhannya kamukah yang menciptakannya? saya yang menciptakannya. Wow, dari ini betul-betul. dari mulai lirik, Mm-mm. nada, Mm-mm. sampai proses pengerjaan rekaman itu Editing kamu juga? enggak Bukan? ada ada Tim? iya ada personil juga sih Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. Seorang pemain keyboard, dia yang operator. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi kamu yang ciptain, nada-nadanya kamu yang ngatur, dan banyak sekali. Inilah bisa dikatakan mungkin seorang seniman sejati begitu ya, yang mengerjakan. Karena kalau kita yang menyanyikan sebuah lagu, mungkin akan terasa feel-nya lebih kena kalau kita sendiri yang menciptakannya Iya. begitu ya. Apalagi kalau misalkan lagu itu diciptakan dengan lirik yang dengan kisah nyata. Kisah nyata, supaya penjiwaannya semakin dalam. Betul sekali. Kisah nyatanya soal apa? Iya, soal begitulah. Percintaan berarti ya. Percintaan. Oke. Nah, tadi di pembuka saya tadi itu lagunya judulnya apa?
Yang itu judulnya Terlalu Rindu. Terlalu Rindu. Iya. Oke, boleh deh nanti kita akan nyanyiin ya. Nanti Siap. di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana performa seorang Etsa, anak Endrekang yang mulai rekaman di Makassar ya. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Memiliki toko roti dan kue sendiri, aku harus selalu siap diandalkan. Kalau flu dan batuk datang, stop call Cikupat Toangi. Dengan Red Ragi yang nyamang ditelan dan 4 kandungan zat aktif yang bantu redakan flu yang disertai batuk. Flu dan batuk reda, aku siap kembali diandalkan. Stop cold, Kuleni Patoangi. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan seorang anak yang berasal dari Endrekang, mulai merintis karirnya di tahun 2019 dan langsung booming di daerahnya, ini merambah ke Makassar. Sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Etsa berikut ini, dengarkan baik-baik karyanya sendiri. Ini dia, Etsa X Project. Bahagia, syukur telah bersamamu. Tuhan tolong jaga dia di sana. Oh, terlalu rindu ku meniti haru. Biasa saja, namun hati ini berbicara. Oh, terlalu rindu ku meniti haru. Oke, luar biasa ya penampilan Etsa dengan Terlalu Rindu yang baru saja kita simak bagaimana seorang Etsa yang melantunkan lagu. Kita bersendu-sendu ria di pagi hari nampaknya nih ya.
Itu tadi lagunya judulnya Terlalu Rindu sebagai pengantar saya juga tadi. Kamu yang ciptain? Iya. Berkisah tentang apa itu? Berkisah tentang ketika saya, ini dari kisah nyata saya ya. Merindukan seseorang. Merindukan seseorang, LDRan gitu. 6 bulan nggak bertemu dan akhirnya rasa terlalu rindu itu muncul. Dan kenapa di liriknya walau lirik sederhana nada yang biasa saja, itu menggambarkan ketika apapun yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, walaupun itu biasa saja akan tercipta sebuah karya yang sangat indah. Oh, oke. Kamu ciptakan untuk seseorang yang kamu rindukan. Iya. Oke, dia tahu kamu ciptakan lagu itu untuk dia. Tahu. Nice. Oke. Jadi dia tahu sampai sekarang. Iya. Tahu hubungannya sekarang masih dengan dia? Masih. Wow, masih terasa spesial lagunya berarti ya. Semoga tetap bertahan ya hubungannya ya. Oke, seorang wanita kemudian diciptakan sebuah lagu, pasti akan merasakan begitu begitu luar biasa perasaannya ya. Kamu pasti dikatakan, wah pacar saya romantis nih kayak gitu. Waduh, oke. Selain lagu itu ada satu lagu lagi. Sejauh ini saya kan belum tahu kiprah kamu begitu ya di dunia musik karena kamu besar di Endrekang begitu ya. Inikah lagu yang membuat nama kamu besar atau ada lagi yang lain? Ini yang membuat kamu besar. Berarti ini lagu yang paling terkenal dari kamu. Iya, dan ini lagu yang paling populer yang banyak orang suka. Gitu. Seperti yang kamu tadi nyanyikan di sebuah event, semuanya ikut bernyanyi juga. Semuanya ikut bernyanyi di lagu itu, di lagu itu saja. Di lagu itu saja. Iya. Yang lain belum. Yang lain belum terlalu. Karena kamu kan baru lahir di dunia musik ini di tahun 2019, dikelola secara profesional gitu ya. Dengan usia yang belum cukup 1 tahun, itu sudah mencapai prestasi yang luar biasa begitu ya. Oke. Sebenarnya kiblat musik kamu, adakah sosok penyanyi favorit kamu, permainan gitar kamu, atau semuanya murni kamu sendiri yang menciptakan? Saya terinspirasi dari Is Pusakata. Is Pusakata, vokalisnya mantan vokalis Payung Teduh. Mantan vokalis Payung Teduh dulu ya. Orang Sengkang. Orang Sengkang juga dia. Orang Sengkang. Nyanyiin sedikit aja yang paling terkenal. Lagunya Is. Yang itu, apa sih yang pertama itu yang kemarin sebelum keluar dari Payung Teduh, yang paling terkenal? Itu ada di atas meja sih. Oke, terserah yang mana, nyanyiin sedikit. Singkat bagian rap aja atau apa? Langsung. Di atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Kita menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut, tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara, sementara semua rasa kita cita akan selalu ada teman di sela-sela derita yang menunggu reda. Oke, luar biasa. Dari suara dan permainan musik memang tidak jauh berbeda dengan Is, mantan Payung Teduh begitu ya. Ya, saya sudah mengetahui bagaimana warna musik kamu. Kamu termasuk orang yang puitis. Warna-warna musiknya, warna-warna lagunya tidak jauh dengan Is. Kemudian Tirsa Besari, 420 juga. Iya, betul sekali. 420 juga? Iya, betul sekali. Oke, tahu lagunya yang paling terkenal, Sembilu itu? Tahu. Oh, boleh sedikit nanti ya? Oh, iya. Oke, setelah jeda berikut ini kita dengar bagaimana dia menyanyikan lagunya
Sembilu dari 420, tetap bersama kami. Bersama Edsa, seorang penyanyi yang saya yakin akan melejit setelah dia masuk ke dapur rekaman di Makassar. Kita dengarkan dulu sebuah lagu yang ternyata benar tebakan saya ya, karena ia mengidolakan Iis X Payung Teduh. Saya menyebut Firsa Besari, dia juga ternyata suka. Saya menyebut 420 juga, dia ternyata suka. Kita dengarkan salah satu lagu dari 420, Sembilu. Ayo coba kita nyanyikan. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama hati. Oke, sangat mantap suaranya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada masyarakat ingin mengundang kamu di satu event manggung dan jasamu ingin dipakai oleh mereka, kemana mereka menghubungi kamu? Instagramnya apa? Sampaikan kontak personnya, silakan. Ini dia. Iya, buat teman-teman yang atau mungkin dari pihak panitia yang ingin mengundang saya untuk perform, bisa langsung saja di Instagram saya di @etsaxproject.official. Oke, seperti namanya ini ya, tapi nyambung semuanya ya, Etsa X Project nyambung. Oke, terus? Iya, terus bisa juga cek di Irate iTunes. Oke. Iya, di Instagram dan di YouTube juga. Itu salah satu label saya juga. Oke, siap. Irate iTunes. Dan Dan nomor teleponnya silakan sampaikan. nomor teleponnya Ada di Instagramnya. Ada di Instagramnya, ya betul sekali. Etsa X Project Instagram, nyambung semua ya. Kita tutup penampilan acara ini dengan satu penampilan terakhir dari Etsa, akan menyanyi lagunya sendiri secara singkat begitu. Etsa, semoga kamu sukses. Amin. Saya yakin setelah kamu rekaman nanti di Makassar, lagu kamu akan booming lagi di Makassar. Amin. Dan semoga kamu bisa masuk di kancah nasional seperti idola kamu, Firsa Besari, Iis maupun juga 420 ya. Amin. Ini dia Etsa. Sampai jumpa guys.